Kamu kenapa lama banget, Sari? Orang antre kayak gini kamu malah bengong? Maaf Pak, sistemnya nge-lag dari tadi. Alasan aja kamu. Dari kemarin juga itu lagi alasannya. Kamu kira pelanggan mau tahu urusan kamu? Kasihan Pak Mbaknya. Kalau harus dimarahi di depan orang banyak, Pak. Kasihan apanya? Dia digaji, Bu. Kalau nggak sanggup, keluar. Ya ampun, Pak. Bapak juga pekerja di sini. Sama-sama pekerja. Jangan gitu dong. Beda dong, Bu. Kalau saya manajer, jabatan saya hebat dan lebih tinggi dari mereka. Dengar ya, satu kesalahan lagi. Gaji kamu saya potong. Mila, nanti setelah sepi, kamu ke ruangan saya. Ada yang mau saya omongin? Permisi Pak. Mila, gaji kamu saya potong. Karena kamu sering ke toilet dan kamu sering membuat pelanggan menunggu lama di kasir. Loh Pak, saya hanya ke toilet Pak. Saya sudah nggak tahan lagi Pak. Sudah, kamu jangan banyak alasan lagi. Bilang aja kamu mau malas-malasan. Udah pergi. Hei Udin, enak banget kamu ya. Malas-malasan sementara saya aja. Manajer di sini kerja. Pak, saya pusing. Dari pagi belum makan. Gudang, bukan rumah sakit. Kamu mau kerja atau saya cari orang lain? Saya kerja, Pak. Cuma minta 5 menit, Pak. Buat duduk sebentar. 5 menit kamu. Itu rugi buat saya. Selama saya kerja di sini, saya nggak pernah malas-malesan kayak gini, ngerti kamu? Setiap hari rasanya kayaknya capek ya. Rasanya pengen resign aja aku, Sar. Tapi aku masih mikir cari. Kerja susah. Kamu tahu nggak gaji aku dipotong lagi? Aku juga ngerasanya gitu, Mil. Dipotong kenapa gaji kamu? Katanya, aku sering ke toilet dan di kasir aku lelet. Parah banget dia. Seenaknya motong gaji orang. Aku aja ini coba-coba sambil cari kerja baru, Mil. Jadi nanti kalau dapet, aku langsung resign, Mil. Aku aja semalam di gudang istirahat bentar aja sudah dimarahinya. Wah, banyak banget pendapatan hari ini ya. Kalau aku ambil 500.000 nggak bakal ketahuan juga. Main kan buat party malam ini. Hei Sari, kamu nggak lihat ya pakai mata MU? Itu kan ada debu di rak sebelah itu. Kamu mau gajimu aku potong. Jorok banget kamu ini. Ya ampun, gitu aja berisik banget sini, aki-aki. Padahal bilang biasa aja. Aku ngerti kok bahasa dia. Hei Bayu, kamu nggak lihat ya stok sabun habis di rak? Kamu ini nggak ada ngertinya ya. Kamu ini ya dari kemarin malas-malisan aja ya. Stoknya barusan saya tambah, Pak. Jangan bohong kamu ya. Tadi saya lewat, itu rak sabun kosong. Udah sekarang pergi kamu belikan saya makanan. Makanan apa, Pak? Dan uangnya mana, Pak? Saya mau makan nasi padang lauknya ayam bakar sama rendang. Pakai uangmu dulu ya. Katanya manajer. Masa manajer nggak punya uang buat makan? Wah, kayaknya pendapatan hari ini lumayan nih. Ada sekitar 10.500.000. Kayaknya aku ambil 500.000. Gak bakal ketahuan deh. Soalnya kan tokonya banyak. Joko, ini gaji karyawan ya. Masing-masing sudah saya kasih plus bonusnya ya. Karena bulan ini penjualanan kalian bagus. Siapa? Untuk bonusnya berapa, Pak? Agar saya bisa jawab jika mereka tanya, Pak. Setiap karyawan mendapat bonus 250.000. Ya.
Enak banget mereka dapat bonus 250.000. Kayaknya kalau aku ambil 200.000, kayaknya aman deh. Untuk gajian bulan ini, bos sedang berbaik hati. Nggak ada potongan sama sekali. Jadi kalian akan mendapat gaji full ya. Selamat pagi, Pak. Maaf, saya ingin izin cuti 1 hari karena saya sedang sakit, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Nggak bisa kamu mendadak cuti begini. Sakit sedikit aja nggak apa-apa. Itu tinggal minum obat ajanya kamu. Jangan kemanjaan lah jadi orang. Ingat kalau kamu tetap mau kerja di sini, sekarang juga kamu datang. Astagfirullah. Ya Allah, pertemukanlah aku ke pekerjaan baru agar aku bisa keluar dari bos yang sangat toksik ini, ya Allah. Kamu kenapa kok bisa pingsan? Badan kamu panas banget, Mil. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa kok, Sar. Aku sebenarnya tadi izin sama Pak Joko untuk libur, tapi dia malah ancam aku kalau aku libur. Aku langsung dipecat. Ya Allah, kayaknya kali ini Pak Joko udah sangat keterlaluan banget ya. Saya mengumpulkan kalian di sini ingin mengatakan bahwa ada salah satu atasan kita sedang berduka. Anaknya meninggal dunia. Jadi kita selaku rekan kerjanya senantiasa untuk menyumbang. Setiap orang 150.000 ya. Ih, ngeri banget ya. Biasanya kalau nyumbang itu seikhlasnya, ini kok dipatokan ya. Aneh banget Bapak ini ya. Aku jadi makin curiga deh. Curiga gimana maksud kamu, Mil? Kemarin aku dengar dia ngomong, katanya enak banget mereka dapat bonus 250.000. Kalau aku ambil 200.000, mereka nggak bakal tahu deh. Apa kamu yakin, Mil? Nanti jadi fitnah lo jatuhnya kalau kamu salah dengar. Aku yakin 100% lu dengarnya. Seminggu ini kalian lembur ya. Wah, gaji mereka mayan juga ya. Kalau lembur, kayaknya kalau aku ambil masing-masing 300.000, nggak bakal tahu deh. Ambil lumayan nih buat party nanti malam. Loh kok gaji aku cuma 2.700.000 sih? Harusnya kan 3 juta pas. Kalian sama nggak kayak aku? Iya ya kok, aku 2.800.000. Coba kita tanya. Kayaknya Pak Joko sudah sangat keterlaluan deh. Gimana kalau kita laporin aja ke Pak Raka? Gak bisa kita terus-terusan diam begini. Mau sampai kapan kita terus dibodoh-bodohin sama Pak Raka? Nanti kalau mereka nggak mau dengar keluhan kita gimana? Kan rugi kita kalau harus dipecat yuk. Bener kata Bayu. Kita harus melapor ke Pak Raka. Kalaupun kita dipecat, ya udah. Intinya kita sudah sangat sabar dengan semua ini. Permisi Pak Joko. Maaf, kami lancang menemui Bapak. Karena kan harusnya melalui Pak Raka dulu. Iya, gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong kalian, kesini ada urusan apa ya? Jadi gini, Pak. Saya selaku perwakilan dari mereka semua ingin menyampaikan bahwa Pak Raka itu sudah sangat keterlaluan, Pak. Gaji saya selalu dipotong sama Pak Raka. Udin dimarahin. Padahal dia izin istirahat saja sebentar. Terus, si Bayu sering dipakai uangnya untuk keperluan pribadi dia, Pak. Contohnya buat beli makan dan pinjaman. Dan ada satu hal yang paling menganjal, Pak. Waktu salah satu atasan ada yang meninggal keluarganya, dia meminta uang sumbangan kepada kami, setiap orang 150.000, Pak. Itu masih banyak lagi perlakuannya, Pak. Terutama ya, Pak. Mohon sangat maaf ya, Pak. Gaji lembur kami kan harusnya 3 juta pas. Tapi ini kenapa kok 2.800.000? Kami tidak mempermasalahkan jumlahnya. Tapi apakah pantas kami diperlakukan seperti ini, Pak? Kami ini karyawan kecil yang hanya makan gaji, Pak. Bukan orang kaya. Ya ampun, kalau kalian gak mengadu seperti ini, saya gak tahu loh apa yang diperbuat dia. Yang pertama, saya berterima kasih atas pengaduan kalian. Tetapi saya harus cek CCTV dan kumpulkan bukti baru saya bisa bertindak. Keterlaluan sekali dia, pantas saja. Setiap orang yang kerja dengan dia selalu mengeluh seperti ini. Tetapi saya nggak percaya, karena mereka hanya mengeluh sendiri. Maaf Pak, saya mau tanya, apa Bapak mau pecat kami karena kami mengadu seperti ini? Tentu tidak. Kalian ini sudah sangat bagus, berani melawan ketidakadilan. Sudah kalian kembali bekerja saja dulu, secepatnya saya proses.
Halo Joko, kamu bisa nggak ke kantor saya? Ada hal penting yang mau saya bilang. Sekarang, ya. Baik, Pak. Sekarang juga saya ke sana ya. Permisi, Pak. Ada apa Bapak panggil saya ke sini, Pak? Apa ada hal yang penting? Begini Joko, kamu jujur saja. Sudah berapa lama kamu melakukan kecurangan ini? Kecurangan apa, Pak? Saya bagus kok kerja sama Bapak, Pak. Kalau saya melakukan kecurangan, pasti dari dulu sudah ketahuan, Pak. Sudah 7 tahun kan kamu korupsi uang saya, membentak karyawan, melakukan penggelapan keuangan, dan masih banyak lagi. Kamu bilang di sana banyak yang maling barang. Dan kamu bilang mereka sering malas-malasan. Saya mengatakan yang sejujurnya, Pak. Saya manajernya, Pak. Saya yang mengawasi mereka, Pak. Oh, saya tahu pasti Bapak sudah dihasut sama mereka, kan? Pasti mereka ngadu sama Bapak untuk menjatuhkan saya. Tampaknya kamu nggak jera juga ya Joko. Dengar saya baik-baik, mulai hari ini kamu saya pecat. Dan kamu harus mengganti seluruh kerugian saya sebesar 25 juta ya. Ingat saya kasih kamu waktu 2 bulan. Jika kamu tidak bisa membayarnya, ya, terpaksa saya bawa kasus ini ke ranah hukum. Mengerti kamu? Maafkan saya, Pak. Saya salah. Tapi saya lakukan itu untuk keluarga saya. Pak, anak saya sedang sakit. Istri saya jalan-jalan terus, Pak. Kasihanilah seorang ayah yang sedang berjuang untuk keluarganya, Pak. Jangan bohong kamu. Saya tahu kemana saja uang itu kamu pakai. Sudah cukup ya. 7 tahun kamu bohongi saya. Sudah cukup. Sekarang kamu pergi dari sini. Salim mungkin terlihat kuat. Tetapi 2 orang teraniaya selalu menemukan jalannya. Hormati pekerja, karena dari mereka lantai rezekimu berdiri.